السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, jangiring kita bareng-bareng bersyukur oleh tiba Allah Subhanahu wa taala si masih ngicanin pelungguh detiang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak terasa jamaah sekalian malam niki kita sudah berada di malam yang ke-15, tanggal 15 bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semoga salawat serta salam mudah selalu tercurah keharibaan beliau pada para keluarga, para sahabat beliau. Kita selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tidaklah di seantero bumi ini sebagian langan kaum muslimin ingin mengenang kembali kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian tempat bergema salawat kepada Nabi kita. Di sebagian tempat mereka membaca kisah-kisah menarik dari baginda Rasul. Sebagian dari mereka memperbanyak sedekah mengenang kelahiran baginda Rasul. Termasuk oleh jamaah kita Bapak Ibu sekalian, Masjid Besar Al-Mujahidin hari Sabtu yang lalu telah memperingati kelahiran beliau pula. Mudah-mudahan semua itu menjadi asbab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana tiang sampaikan pada kajian muslimat beberapa waktu yang lalu, bahwasanya satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menyendiri, memisahkan diri dari kelompok para sahabat. Dikala kesendirian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhwani, saudaraku," kata, "ana mustaqun bihim, aku rindu kepada mereka." Sebagian dari sahabat yang mendengarkan kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mendekati Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Ini
Perkataan sahabat di masjid Rasulullah, kanjak kami wahai Rasulullah, saudaramu wahai Rasulullah. Tetapi apa jawab Rasulullah? La, tidak. Ndek nasida kenanku. Bal antum ashabi. Akan tetapi sida-sida ini sahabatku. Ndek nasida kenanku semeton jaringku. Penasaran para sahabat, lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, wa man ikhwanuk? Kalau begitu siapa saudaramu itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah humul ladzina lam yarawni walakin yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berbicara denganku, tidak pernah bertemu dengan aku. Walakin yu'minuna bi, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Ana mustaqun bihim, aku sangat rindu kepada mereka. Insyaallah jamaah sekalian. Kurang apa Rasulullah itu kepada umatnya, Bapak Ibu sekalian? Kira-kira Bapak Ibu, kita niki rindu lek Rasulullah atau ndek? Sangat sih terindu. Ini jadi selebgram Rasulullah, paling banyak followernya, ya, paling banyak pengikutnya, ketemu dengan Rasul tidak, melihat Rasul tidak. Tetapi kita ini mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana pula dengan kita? Pohon kurma saja menangis karena kerinduannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma menangis seperti anak kecil melene nyusu le inana. Pohon kurma menangis seperti raungan seekor unta yang bunting yang hendak melahirkan. Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang masyhur jemaah sekalian, ini riwayatnya mutawatir. Sebab tidak satu, dua, tiga orang sahabat yang meriwayatkan ini, puluhan sahabat meriwayatkan hadis ini. Di antaranya dari Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah biasa berdiri di sebatang pohon kurma. Jadi sejak awal jadinya Masjid Nabawi, Rasulullah itu berdiri di sebatang pohon kurma sebagai mimbar beliau. Kemudian kata Jabir, setelah dibuatkan mimbar baru, jadi tepi naang Rasulullah ini mimbar nih, dibuatkan Rasulullah mimbar yang lebih baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di mimbar yang baru yang telah dibuatkan oleh salah seorang wanita Ansar. Tiba-tiba ketika Rasul berkhutbah, maka terdengar suara tangisan yang luar biasa. Dalam hadis ini diriwayatkan terdengar suara teriakan seperti suara teriakan unta yang bunting. Keras suara teriakannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun memeluk sebatang kurma, mengolas-olas, meraangkun ibu-ibu yang sedang menyusui. Kalau anaknya menangis dipeluk, olas-olas, atiknya teduk. Maka seperti itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya apa yang terjadi? Wah nasi ngolas ya si Nabi tekapongna si Rasulullah beru ampuk teduk batang kurma itu.
Masya Allah. Ini jemaah sekalian. Dalam hadis yang lain disebutkan ketika hari Jumat, Nabi SAW duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa ditempati ketika berkhutbah menangis seperti berteriak. Hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Isi keras tangisan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ini peristiwa yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Dalam riwayat lain disebutkan lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya, mengelus-elusnya. Mulailah batang kurma itu perlahan-lahan diam. Teduk batang kurma niki. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakat ala ma kanat tasma'u min adz-dzikr." Pohon kurma itu menangis karena zikir-zikir yang biasa ia dengarkan. La haula wala quwata illa billah. Kalau pohon kurma, benda mati, tidak ada dosa, tidak masuk neraka, tidak dihisap, tidak ditanya dalam kubur, begitu rindunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berembe dengan ita pada jamaah sekalian, dosa belum tentu diampuni. Tidak aman dari siksa kubur. Tidak aman dari siksa neraka. Surga belum tentu. Akan melewati sirat. Dihisap pula. Hisap itu ringan apa berat? Tentu lebih pantas kita ini lebih merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka kisah tangisan pohon kurma ini jemaah sekalian, kisah yang benar-benar terjadi dan diketahui dari beberapa kalangan ulama khalaf, ulama terdahulu, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata bahwa ini merupakan tanda lamun kurma sindek na tahu beriak, tidak perlu itu, tidak perlu ini, tidak punya dosa, tidak dihisap, tidak masuk neraka. Begitu rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihinna. Maka bertasbihlah 7 langit, 7 petala bumi, wa man fihinna, dan apa saja yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon bertasbih, debu-debu bertasbih, kerikil-kerikil bertasbih, semuanya bertasbih. Kata Allah, tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ard. Bertasbih kepada Allah langit yang 7, bumi yang 7, wa man fihin, dan apa yang ada di dalamnya. Coba Bapak Ibu sekalian, Nabi siaran di dalam bumi, pohon-pohon, binatang-binatang, benda-benda. Apa yang ada di langit, planet-planet, ya, bintang-bintang, gugusan, macam-macamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Sungguh segala sesuatunya itu
illa yusabbihu bihamdih, melainkan bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi tentu saja pelungguh dan tiang jemaah sekalian tidak paham ngumbe carana bertasbih makhluk-makhluk Allah taala itu. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ini gambaran yang luar biasa Bapak Ibu sekalian kepada kita semua. Namun lolon kurma doang rindu kepada Nabi, hanya mendengarkan zikir-zikir yang diucapkan Rasul. Lalu bagaimana dengan kita? Ya Allah, ternyata makhluk-makhluk ini pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kata Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah mulai sejak pagi sampai petang. Artinya Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, tidak ada waktu luang. Kita ini terus bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telek kendaraan, jalanan macet, tidak susah buat bibir ini mengucapkan astagfirullah. Lampu merah, mungkin sekian detik, tidak susah bibir ini mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimat ini apa kata Rasul? Kalimatani, dua kalimat khafifatani fil lisan, ringan dalam lisan, ucapannya ringan. Thaqilatani fil mizan, tetapi berat nanti di timbangan Bapak Ibu sekalian. Habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mana? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Menunggu waktu Isya, kalau tidak ada kajian, perbanyak tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan. Ringan apa tidak Bapak Ibu? Ringan. Apa susahnya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, tetapi berat nanti di timbangan. Ya, di timbangan amal nanti berat. Dan wahabibatani ilar rahman, dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hadirin yang dirahmati Allah, kalau langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan segala apa yang ada di dalamnya, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, segala sesuatunya itu kecuali bertasbih dan memuji-muji Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu lebih pantas memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Pohon kurma nih, ya, batang kurma, bukan pohon kurma. Kalau pohon itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah yaran pohon. Lagu lamun wah betoto seperti itu namanya batang. Menangis karena kerinduannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya yang meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ma a'tallahu nabiyan ma a'ta Muhammadan, tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain sebagaimana yang diberikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Isa itu mukjizatnya luar biasa. Bisa menyembuhkan orang-orang sakit, diusap saja sembuh.
Bisa menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia, diusap saja hidup. Tentunya biiznillah, dengan izin Allah. Akan tetapi Rasulullah kalau orang sakit sembuh itu biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mukjizat Nabi. Bisa orang-orang sopak, orang-orang kudis diusap sembuh, biasa. Orang sakit itu kalau sembuh itu biasa. Nah, tapi kalau spontan itu namanya mukjizat Nabi. Menghidupkan orang yang sudah mati karena dia sudah hidup. Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat mendengar suara rintihan makhluk yang tidak hidup. Coba. Dan itu Bapak Ibu sekalian, bukan saja Rasulullah yang mendengar, seluruh yang hadir itu mendengarkan rintihan itu. Seperti suara batang kurma itu mau terbelah karena kuatnya berteriak, menangis. Ini mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan mendengarkan suara rintihan benda mati. Ya. Kalau kita mengatakan ini mustahil, mustahil. Tetapi atas izin Allah semuanya terjadi. Lalu mukjizat yang kedua Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa ini maka turunlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengelus-elus pohon kurma. Seperti ini nih, ya. Seperti ini ibu-ibu lagi ngambek nih. Ya. Coba kalau ibu-ibu lagi ngambek mau losolas si semamut tuh. Ya, jadi seperti hidup. Rasul mengelus-elus, ngolas-ngolas pohon kurma itu, bahkan dipeluk. Barulah pohon kurma, batang kurma itu berhenti menangis. Ini pun mukjizat jemaah sekalian. Ya. Ini pun mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini gambaran kepada kita semua. Kalau kurma saja, batang kurma saja begitu rindunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ditinggalkan, ya, jerenau ya khutbah di mimbar di pohon kurma itu setelah Rasulullah memiliki mimbar yang baru. Haula wala quwata illa billah. Ini jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun mengelus-elus, ya. Ini luar biasa. Tidak seperti binatang yang bisa bergerak, yang ditenangkan. Ini adalah benda mati, ditenangkan kembali, berhenti mengerang jemaah sekalian. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rintihan batang kurma yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena dekne keduya tidak dipakai lagi sebagai sandaran Nabi ketika beliau berkhutbah setiap hari Jumat di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, dengan turunnya Nabi mengelus-elus, menenangkan pohon kurma itu, bahkan memeluk. Kemudian kurma itu menjadi terdiam. Maka ini bagian dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang bagus
dari Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menyebutkan hadis rintihan pohon kurma itu, apa kata beliau? Ya ma'syaral muslimin, al-khasabata tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqa ila liqa'ih. Wahai kaum muslimin, lamun batang kurma saja merintih karena rindu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi, maka kalian lebih berhak untuk lebih rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita dibangkitkan pula. Bapak-bapak cinta dengan istrinya atau tidak? Cinta. Maka kita akan dibangkitkan bersama istri-istri kita, bersama anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, yampok dek nakanggo nikahin istrina Rasulullah oleh siapapun. Ya, itu sebabnya tidak dinikahi istri Rasulullah sallallahu setelah beliau meninggal dunia. Mengapa? Sebab nanti Rasulullah akan berkumpul dengan istri-istri beliau. La haula wala quwwata illa billah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Luar biasa. Ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bertanya, wa ma a'dadta lis-sa'ah? Apa yang telah kau persiapkan seandainya kiamat itu datang? Maka orang itu berkata, qala hubballahi wa rasulih. Yang aku persiapkan adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Qala, berkata Rasulullah, fa innaka ma'a man ahbabtah. Maka kamu akan bersama nanti di surga bersama orang-orang yang kamu cintai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cinta kepada keluarga kita, kita akan bersama mereka Bapak Ibu sekalian. Cinta kepada istri, suami kita, kita akan bersama mereka dibangkitkan. Apa kata Allahum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Nah, ini kata Allah, hum, mereka, dan istri-istri mereka, suami-suami mereka, fi dhilalin, berada dalam tempat yang naung, alal araik, duduk di atas dipan-dipan, muttaqiun, sambil kakinya selonjor ontak-ontak, kayak orang duduk di kursi goyang-goyang, ya masyaallah. Bersama suami-suami mereka, bersama istri-istri mereka. Lalu jemaah sekalian, Anas bin Malik membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama farihna ba'dal islami farhan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah merasa gembira setelah masuk Islam. Ya, ulangi. Kata Anas bin Malik,
Kami tidak pernah merasa gembira begitu kerasnya kegembiraan kami setelah kami masuk Islam, kecuali min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa innaka ma'a man ahbabta. Sungguh kamu nanti akan bersama orang-orang yang kamu cintai dalam surga. Lalu Anas bin Malik berkata, fa ana uhibbullah wa rasuluh wa Abu Bakar wa Umar. Sungguh aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar, Umar. Insyaallah. Fa arju an akuna ma'hum wa illam a'mala bi a'malihim. Dan aku ingin dikumpulkan bersama mereka, wa illam a'mal bi a'malihim, meskipun amalku tidak sebagaimana amal-amal mereka. La haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian, ibu-ibu melek kumpul bareng Rasul. Ya Allah, ya Allah, betapa rindunya kita dengan Rasul, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, paling bahagia bertemu dengan Rasul ketika nanti kita dapat minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk surga. Kata Rasul, siapa yang dapat minum air telagaku, maka seumur-umur kekal ia tidak akan pernah haus nantinya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada kerinduan yang lebih utama adalah kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kecintaan yang lebih utama adalah kecintaan kepada Nabi dan Allah dan Rasulnya. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, ya, umbe angkun ini rindu kepada Rasul, kan itu. Bagaimana kita ini aplikasinya, artinya keseharian kita ini yang menunjukkan kita ini rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Perhatikan kata Allah, jika bapak-bapak, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan kalian dan usaha perniagaan kalian yang kamu khawatirkan kerugian, tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu takut miskin akan semua itu. Wa jihadin fi sabilillah, dan kamu pun lebih mencintai itu daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, maksudnya hukumannya. Lalu kata Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka sebagai bagian dari bentuk kecintaan umat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad kepada umat ini nih, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Lamun sida pada tetu-tetu mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tentunya sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu adalah orang yang paling sabar, orang yang paling sibuk. Meskipun sesibuk apapun Rasulullah, kalau mendengar suara azan, beliau tinggalkan semua. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling sibuk mengurus negara, mengurus umat, mengurus semuanya, mengurus istri dan anak-anaknya. Kata Aisyah, Rasulullah itu betapa sibuknya, tetapi kalau pulang ke rumah, beliau temukan istri-istrinya sedang memasak di dapur, maka Rasulullah tidak segan-segan membantu istrinya memasak di dapur. Ibu-ibu, bagaimana dengan bapak-bapak kita? Bapak-bapak, ya? Sepertinya di dapur itu hanya urusan perempuan. Dengan mama juga nerima sudah tersaji. Tidak mau dia kalau garam tidak tahu, ya. Tidak ada lauk, tidak ada sambal, tidak ada cabai. Dia tahu sih dengan mama. Rasul, ya, Aisyah sedang buat sambal, ditolongi, dibantuin oleh Rasul. Berembeh kalau kita, Pak Amin, girang dengan sambal. Lagu Pak Amin lamun sebini ana rasa sambal girang lain nanti ya, gimana nanti Masya Allah, ini Rasul. Kemudian begitu sibuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semuanya. Beliau sholat di masjid. Tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu sholat sendirian di rumahnya, kecuali sekali ketika beliau begitu sakitnya menjelang kematian Rasul. Beliau minta Abu Bakar untuk mengimami sholat. Umat gelisah nih, kenapa Rasulullah tidak mengimami sholat? Gelisah. Ya Allah, ada apa dengan Rasul? Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sholat, Rasulullah keluar. Kemudian Abu Bakar memberi isyarat, ya, untuk mundur, akan digantikan Rasul. Tetapi Rasulullah memberi isyarat untuk melanjutkan sholatnya. Lalu Rasulullah mengambil di sebelah kiri, dan Abu Bakar mengikuti gerakan-gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja nih, Rasulullah enggak keluar. Kita Bapak Ibu sekalian, kuat kita sholat lebale, padahal tanpa uzur nih. Masya Allah. Nah, kalau satu saja sunnah ini menjadi tegak, insya Allah tentram di sedarat niki Bapak Ibu sekalian, ya. Kita rindu solat-solat biasa itu, ya, nomor Jumat angkun berjemaah kumbeh jaga, Masya Allah. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamun dek bau solat no, maka utamakan Bapak Ibu sekalian berjamaah di masjid, sholat isya dan sholat subuh. Apa kata Rasul? Ya, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, maka Allah tulis untuknya sholat sepanjang malam. Masya Allah. Ya, lamun isya subuh boleh-boleh. Jamaahnya di masjid, bapak-bapak terutama. Ya, kalau ibu-ibu slow aja. Di rumah juga tidak apa-apa. Bapak-bapak sholatnya di masjid. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalus shalah 'alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr." Seberat-berat solat bagi orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh.
Ya, salat isya, salat subuh. Saya enggak salat isya ini wah ya ngantok-ngantok wah itu. Salat subuh masih teluk padam ini. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamu ma fihima." Seandainya umatku ini tahu keutamaan di antara keduanya, yakni salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, fa'atahuma walau kana habwa, niscaya mereka akan datang untuk salat isya berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah di masjid, walau kana habwa, walau dalam keadaan merangkak karena uzurnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ini bagian dari sunnah Nabi, kita ikuti. Namun berjamaah, Rasul tidak pernah sholatnya tidak berjamaah, maka kita berjamaah. Maka sebagai bagian dari kerinduan kita kepada Rasul, ini yang dikatakan Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Niki jamaah sekalian, ya, ini penggalan kisah yang sangat menarik, ya, luar biasa. Itu artinya ketika makhluk tidak bernyawa, tidak dihisab, tidak punya dosa, begitu rindunya kepada Rasul, maka tentu pelungguh datiang jemaah sekalian, yang dosanya banyak belum tentu diampuni, yang hisapnya juga berat, ya, tidak aman dari siksa, mungkin kita masuk neraka wallahu alam. Maka tentu kita lebih pantas merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian Bapak Ibu sekalian, azan pun sudah berkumandang. Saya persilahkan ibu-ibu, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Cukup? Oke, kalau cukup, ya, kita akhiri sampai di sana. Kita lanjutkan dengan kisah-kisah berikutnya. Ya. Minggu lalu kita sampai kepada kisah ketika azan dan iqamah disyariatkan di tahun pertama Hijriyah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita nukil kisah, ya, ketika azan dan iqamah disyariatkan untuk menyeru orang-orang untuk menunaikan salat berjamaah. Seperti apa kisahnya? Seperti apa mulanya Rasulullah mengambil orang-orang berjamaah? Apa tanda-tanda, apa seruan-seruannya? Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, alhamdulillah, ya. Nah, kita cepat selesai salat isya, bisa beristirahat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kehadiran kita di tempat ini. Allah ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan begitu rindunya Rasul kepada kita selaku umatnya, kita pun bisa menjawab kerinduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyut taufiq. Hanya Allah yang akan memberikan kita petunjuk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.